sungguh luar biasa. Dan dalam konsep At-Tibbun Nabawi kita punya satu kaidah utama yang jika Bapak dan Ibu sekalian memahami konsep ini maka sudah bisa menjadi seorang dokter. Apa kira-kira kaidahnya? Kalau memahami dalil ini berarti kita sudah bisa menerapi, bisa menjadi konsultan kesehatan. Apa kira-kira? Apa tak kira-kira dalil? Yang dengan dalil itu cukup untuk menjadi satu hujah dalam hidup kita. Apa kira-kira? Halo? Likulitain dawa'un ya, semua penyakit ya. Kulu wasrobu walatus ribu. Artinya apa? Kulu wasrobu walatus ribu. Apa artinya? Ustaz, apa? Ya? Ya. Halo? Kulu, makan. Wasrobu, agak pondok ya. Wasrobu dan minumlah. Wala dan jangan tusrifu, berlebihan. Artinya bicara apa? Al aslu fi kulli da'al barodah. Tas barodah itu kapal. Asal dari semua penyakit adalah perut. Kalau kita paham konsep ini, penyakit apapun kita bisa nerapi. Kita bisa nerapi. Dalilnya apa? Kulu masrabu walatus ribu. Canggih enggak? Canggih ya? Canggih. Mengobati sakit apapun. Dan kalau kita temukan orang yang kanker, ya, orang yang diabetes, orang yang hepatitis dan lain sebagainya, semuanya adalah masalah makan. 90% masalah makan. Selesaikan makan, selesaikan masalah makan, maka akan selesai penyakit-penyakit yang diingat. Yakin? Yakin. Kenapa? Contohnya ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang tidak pernah sakit kecuali hanya 2 kali. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Enggak kenapa hanya. Kenapa? Hah? Karena beliau menjaga perut. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling menjaga masalah perut. Tidak makan kecuali yang baik dan mencukupkan untuk menegakkan pulang. Coba bandingkan ketika hari ini. Jadi evaluasinya itu aja. Nah, tadi ketemu Herbavi PCO yang luar biasa. Sudah minum PCO semua? Nah, punya kelapa di rumah? Punya ya? Yang luar biasa. Di Saudi, di Arab sana, di Jazirah Arab sana ada kurma. Betul ya? Ada kurma sangat sehat. Kita di sini ada kelapa. Satu rumput, satu famili. Betul ya? Satu famili ya? Kurma sama kelapa satu famili. Dan kita disediakan itu oleh Allah SWT. Kontraindikasinya satu saja. Kamu dalam benda jangan berani minum banyak, karena akan. Terus kalian visual itu luar biasa. Salah satunya adalah kalau tadi dijelaskan untuk kolom Indonesia, nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi. Bahkan visual itu multiguna. Kalau kita belajar tentang konsep biokimia, kita akan ketemu VCO itu adalah antibiotik yang paling kuat, antiseptik yang paling kuat. Saya nggak mau pakai hand sanitizer produk-produk pabrikan. Saya lebih suka hand sanitizer pakai VCO. Jamur mati, bakteri mati, virus. Kata para ahli, saya yang mengikuti kayak di Facebook itu ada namanya Dr. Sumayah Arini. Kemudian ada juga banyak dokter-dokter yang di sana yang kembali kepada At-Tibbun Nabawi. Itu justru membahas VCO luar biasa. Saya pakai hand sanitizer pakai apa? VCO. Kenapa? Akan menghaluskan kulit, memberikan vitamin E, membunuh. Jangan masih pakai apa? Hand sanitizernya. Ya, alkohol kan? Alkohol apa?
efeknya? Ya, keribut, mengeringkan. Ganti sekarang pakai visio. Bagaimana kalau kemudian seorang terapis kami itu khawatir tertular penyakitnya dari pasien? Visio. Saya tidak mencuci dengan yang lain-lain sebelum dioles visio. Alat bekamnya di semua visio. Nah, manfaatkan botol IMS itu saya isi visio. Kenapa? Kalau pakai botol itu banyak sekali eman-eman gitu ya. Nah, pakai semprotan IMS jadi hemat. Nah, semprot untuk dioles di alat bekam karena dia adalah antiseptik yang luar biasa. Nah, nanti mudah-mudahan materi kolom bensin ini menjadi materi modal bagi kita semua untuk menjalankan bisnis, bukan untuk terapis. Kalau terpaksa mau jadi terapis ya monggo. Kalau terpaksa ya, kalau mau bisnis ya. Karena apa? Karena kalau kita terapi berarti kita akan mewakafkan waktu kita full untuk para pasien. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai seorang terapis meninggalkan pasien di tempat yang jauh. Malam-malam ditelepon pasiennya sekarat udah tidak bisa ngapa-ngapa kita. Saya sedang ada di luar kota. Repot nanti kan seperti itu. Harus standby. Tapi bisnis bisa kemana saja, bisa keliling kemana saja dan bisa membagikan ilmunya insya Allah. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kita tentang diagnosa dan terapi sebagai modal dasar kerja kita, kayaknya kita perlu membangun semangat lagi deh. Saya lihat kok masih pegangan tangan habis makan ya. Ya masih masih kedinginan. Kenapa ya? Ya. Ya. Masih kenyang. Ya, karena masih kenyang maka kita bangkitkan supaya tidak kenyang gitu ya. Iya. Oke. Sekarang silakan Bapak sekalian berdiri dulu. Kita akan bernasib dulu. Nasinya sudah hafal ya? Sudah hafal? Oh di luar kepala. Ini kemana nih? Latihannya gimana? Pak Haji kita ini tajamannya di mana Pak Haji? Semuanya. Soalnya Pak ya. Kita akan bernyanyi tanpa iringan. Bisa ya? Oke. Yang kuringnya jadi ambil paling udah benar kan ya. Di kosa suara laptop dan udah potong mereka. Kita bersama-sama ya. Nah, beliau ini second leader, nggak apa-apa. Dari sini nanti akan beli laptop yang bagus lagi. Layaknya untuk mulai dikritik ya. Ini beliau harus makanya kayaknya upload morwah sekarang. Inilah contoh leader KPA, walaupun sudah sampai pada top 3, tapi masih begitu bersahaja. Dan tawadhu luar biasa ya. Kalau di tempat yang lain, penampilan itu menjadi satu hal yang utama. Ya, penampilan satu hal yang utama. Oke, kita bernasib atau gimana? Ya.
Bisa bernasib tanpa ini? Bisa ya? Oke, saya pandu deh. Ya. Bersama-sama kita semangatkan. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, sama. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Ayo bangunlah semua, kita sambut dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Kini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridhoi. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Oke, sekalian silakan duduk. Karena saya jadi kayak sendiri yang seperti itu. Ya. Malah seru ya. Sekalian, yang jelas HPA menyediakan berbagai macam keilmuan buat kita semua, dimulai dari ilmu bisnisnya, ilmu terapinya, ilmu networkingnya, yang itu semuanya lengkap pada kita semua. Dan pada hari ini kita berbicara tentang bisnis dan ilmu-ilmu herbalis yang kita ajarkan pada hari ini adalah ilmu untuk menunjang bagaimana membangun bisnis kita. Sehingga kemudian Bapak sekalian tidak terjun ke lapangan dalam kondisi yang buta, yang gagal. Saya mau ngapain? Kenapa? Karena dalam HBC ini Bapak sekalian dikelompokkan dalam satu grup. Harus setoran setiap hari. Setoran apa? Syiar yang sudah dilakukan. Sudah ngomong pada siapa, sudah berapa orang dikasih masukan dan seterusnya. Sudah mengiklankan produk pada siapa saja. Yang beli berapa orang, yang gabung berapa orang. Untuk bisa seperti itu tentu butuh senjata. Dan senjata itu harus senjata yang dipilihkan oleh mentor. Jangan pilih senjata sendiri. Kenapa? Karena ketahuilah di HPA itu senjatanya banyak luar biasa. Banyak luar biasa. Sehingga kalau kita tidak dipilihkan senjata, maka kita akan merasa tidak bisa bergerak. Siapapun yang diajari semua konsep pengobatan di HPA justru akan berat untuk bergerak. Semakin kurang. Iridologi tidak akan paham 1 tahun. Ya, berarti kita akan mulai kerja tahun depan. Telapak tangan belajar 1 jari 1 hari. Ada 10 jari berapa hari kan? Padahal belajarnya sebulan sekali. Ya. Banyak sekali. Maka kemudian dengan konsep KBC ini ilmu diringkas, kemudian diberikan panduan sehingga kita bisa langsung aplikasi. Harapannya kita tidak perlu banyak ilmu tapi bisa bergerak dengan baik, dan ilmu nanti sedikit demi sedikit learning by doing akan semakin bertambah banyak. Nah, room yang kita bangun menjadi room konsultasi kita semua. Dengan misalnya kita hanya belajar 1 jari saja, kita sudah bisa untuk mengembangkan dunia persilatan. Ya. Bapak sekalian, yang akan hadir pada acara hari ini, pada kesempatan kali ini, sesi ini adalah beliau seorang pendekar. Beliau ini seorang pendekar. Iya, betul, pendekar silat betul, bukan cuma memang pendekar HPA, bukan.
Beliau adalah seorang pendekat, sudah malang melintang di APA, sudah berkiprah cukup lama, setahun lebih tua dari saya di APA. Ya, mungkin tidak sampai setahun, mungkin di awal-awal ya 2003, saya juga 2003. Ya, jaringannya sudah sampai ke seluruh Indonesia sehingga beliau tidak dimiliki oleh orang Tegal saja. Artinya ilmunya diminta oleh banyak orang. Dengan gaya yang memang mantap. Beliau ini tipikal yang mantap, tidak seperti saya menggebu ya. Mantap, artinya des ya. Sehingga banyak orang menjadi kesengsem dengan gaya yang mantap ini mudah ditiru katanya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Maka bisa lihat kita panggil beliau top 3 kita. Sekarang top 3 Pak ya? Ya, top 3 kita Bapak Priyo Haji Nugroho. Beliau tinggal di Batang, tapi ternyata aslinya dari Tegal. Monggo kepada Pak Priyo Haji Nugroho, waktu dan pastinya saya serahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa ke Tegal, ya tanah sebenarnya tanah kelahiran ibu saya. Kalau bapak saya Batang, ibu saya Tegal, mbak saya Tegal, belakang Marina Plaza yang sekarang sudah nggak ada ya. Ya, Jalan Cempaka itu ibu saya di situ. Sekarang yang di situ ada bule saya. Saya sekolah di Tegal 3 tahun di SMP 2. Ada yang alumni SMP 2? Nggak ada. Lulus tahun 88. Iya. 88. Ini ada Bu Susi, teman saya habis lulus SMP ke SMA 1 pada kenal. Jadi SMA 1, tapi saya kembali lagi ke Batang. Saya kembali lagi ke Batang dan alhamdulillah akhirnya setelah mengenal HPH ini, saya kembali bertemu dengan teman-teman saya. Ternyata ilmu HPH luar biasa. Siapapun butuh ilmu ini. Apalagi yang akan saya sampaikan hari ini, itu orang sakit apapun, insya Allah di HPH ada solusinya. Ya. Tadi Pak Sabar bilang, waduh ini saya bersahaja. Laptopnya laptop jadul ya, memang ini sudah lama. Saya kalau pelatihan bawa laptop itu, teman saya bilang, ya laptop apa keset? Kotak kayak keset. Iya. Tapi dengan ini alhamdulillah sangat berjasa. Bahkan sampai Padang Sidempuan. Ada yang pernah ke Padang Sidempuan, Bapak Ibu? Belum. Ya saya juga sekali, cuma waktu itu pas diundang dosen saya. Terus saya ngomong sama Pak Elmi seperti ini, Pak Elmi, daripada saya harus melatih jauh-jauh ke Padang Sidempuan yang perjalanannya PP itu saya makan waktu sampai 6 hari. Kenapa? Karena dari Batang harus ke Jakarta dulu, Jakarta terus ke Medan, Medan terbang lagi ke Sibolga, dari Sibolga jalan daratnya nggak sama seperti di sini. Di sana jalannya kecil dan berbelok-belok, capek sekali. Tapi di sana alhamdulillah nemu durian, harganya murah sekali 10.000, tapi lumayan besar. Saya makan 2 butir, teman saya Pak Udin juga 2 butir. Sebenarnya 1 butir sudah gak kenyang, tapi kok eman-eman 10.000 gitu. Kan di pesawat nggak boleh bawa durian Pak ya. Maka wah mau tidak mau harus dimakan ini. Karena wah ini murah sekali. Alhamdulillah langsung ke materi Bapak Ibu ya. Kalau konsep pengobatan timbul nabawi, lebih dari 90% penyakit asalnya dari perut. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Setuju ya? Karena perut itu sumber penyakit, betul? Iya, sumber penyakit. Dan kita sudah tahu dari doa kita, doa keluar dari kamar mandi, doa keluar dari WC, bunyinya gimana? Alhamdulillah. Ya, yang keluar dari WC ya,
Yang kurang lebih artinya seperti ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Artinya yang kita keluarkan adalah apa? Penyakit. Dilihat apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Harusnya dilihat. Apalagi sekarang. Sekarang itu di mana-mana musimnya kloset, duduk apa jongkok? Duduk. Yang buang air besarnya pakai kloset duduk, coba tunjuk saya. Wah, itu tidak sehat, Bapak Ibu. Tidak sehatnya di mana? Iya. Tidak sehatnya di mana? Ini kita belajar dari ini ya, dari sistem pencernaan, alat pencernaan kita dari mulut sampai nun sewu, saya sebut dubur ya, dari mulut sampai dubur. Nah, pada dubur, pada pembuangan yang sudah melakukan colon cleansing dengan enema ada? Enema belum? Ya, tadi di depan sama Bu Zam sudah mencoba, teman-teman yang ikut pelatihan di Menjasem udah nyoba, yaitu selangnya dimasukkan ke dalam dubur itu minimal 5-7 cm. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buang air besar dan jongkok, itu klepnya itu jadi berkurang. Yang tadinya jaraknya itu 5 cm, 5-7 cm, ketika kita jongkok itu jaraknya dekat sekali, menjadi hanya sekitar 2-3 cm saja. Dan ini tidak terjadi kalau Bapak Ibu buang air besarnya jongkok, karena tidak ketarik. Iya, duduk ya. Kalau buang air besarnya duduk, itu tidak ketarik. Maka orang yang buang air besarnya jongkok, resiko kena wasirnya lebih tinggi. Yang duduk. Gara-gara laptop jadi grogi, suaranya nggak keluar. Iya, yang buang air besarnya duduk itu lebih tinggi risiko kena wasir. Ingin jongkok apa duduk, Bapak Ibu? Ya, jongkok saja ya. Ini 90% penyakit asalnya dari perut. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu nggak tahu saat ini, kondisi saat ini itu apakah masih seluas ini untuk yang dialiri darah, atau sudah berkurang, atau bahkan sudah sempit sekali. Ini terjadi karena apa? Darah kotor menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Darah kotor dari mana asalnya? Dari mana Bapak Ibu? Makanan, obat. Darah kotor asalnya dari usus yang kotor. Usus yang kotor itu darahnya mesti akan kotor. Setuju? Nah, kenapa usus kotor? Berarti makanan kita tidak baik, asalnya dari makanan. Bapak Ibu, saya mau tanya di sini yang buang air besar setiap hari 7 jari coba. Ya, separuh lebih sedikit ya. Yang tidak setiap hari coba 7 jari. 1 orang. Yang tidak ngacung tidak buang air besar. Ya. Ada yang sehari lebih dari sekali? 1 orang, 2 orang, 3, 4. Ya alhamdulillah. Yang lebih dari sekali itu lebih baik apa lebih tidak baik dibandingkan yang sehari sekali? Lebih baik. Kenapa? Karena walaupun sudah sampai usus besar, itu tubuh masih melakukan penyerapan. Kita biasa buang air besar pagi. Suatu hari pagi itu kita tidak buang air besar. Kita pergi ke Jakarta, tidak buang air besar, sampai Jakarta sore.
Yang dirasakan bagaimana? Iya. Badan terasa nggak enak, betul? Keringat lebih lengket apa enggak? Keringat terasa lebih lengket. Lebih aromanya lebih nggak enak apa enggak? Iya. Nafas sedap apa tidak sedap? Tidak sedap. Itu belum ada sehari, Bapak Ibu. Belum ada sehari kita tidak buang air besar saja, darah sudah kotor, sudah membawa cairan tinja, mengikuti aliran darah, sehingga badan terasa nggak enak, keringatnya lengket, keringatnya bau, bahkan sampai Jakarta nafasnya menjadi tidak sedap. Nah, bagaimana kalau kita mengalami ini setiap hari? Buang air besarnya tidak lancar, tidak setiap hari. Buang air besar setiap hari, tetapi perutnya tidak merasa plong. Buang air besar rata-rata berapa menit? 5 menit. Ada yang kurang dari 5 menit? Ada yang lebih dari 5 menit? Ada yang lebih dari 1/4 jam? Banyak. Ya, karena di Indonesia dalam survei itu orang sembelit itu 90% dari 10 orang itu 9 orang itu sembelit. Jadi memang banyak sekali yang buang air besarnya lama. Apalagi untuk keluar itu harus berekspresi dulu ya. Wajahnya ditakut dulu baru nanti keluar. Iya. Nah ini karena sakit itu ternyata asalnya dari perut kita, maka untuk mengobati orang sakit pun yang dilakukan pertama kali adalah membersihkan perut. Ini bentuk usus kita kalau sehat kayak gini, dari mulut ya sampai muter-muter di usus halus sampai ke usus besar, sampai keluar, sampai dubur. Panjangnya berapa meter, Bapak Ibu? 3 kali banyak dubur. 3 kali atau 6 kali? 6 kali banyak banget ya. Iya. 6 kali tinggi badan kita. Kalau tinggi badan Mas tingginya berapa? 180, berarti pencernaannya berapa? Iya. Kita yang tingginya 150 cm saja itu pencernaannya sepanjang 9 meter. Ya. Berarti ya dengan belasan meter. Iya. Karena 6 kali tinggi badan kita. Tapi apakah betul usus kita itu bentuknya seperti ini? Ini ada sebuah pembedahan, ini dokter bedah menunjukkan bahwa ternyata dalam usus kita, dalam tubuh kita itu organ kita itu rusak. Ini ususnya bentuknya sudah tidak kelihatan lagi, sudah nggak teratur. Ya. Itu makannya apa ya? Makanannya apa? Kalau kita bisa buang air besar setiap hari, artinya darah kita lebih bersih dibandingkan orang yang tidak buang air besar setiap hari. Teman kita yang sudah melakukan enema cleansing, ya, colon cleansing dengan enema yang menggunakan kantong seperti kantong infus, diisi kopi, dimasukkan lewat belakang, lewat dubur, itu efeknya adalah kulitnya langsung cerah. Jadi banyak orang yang kelihatannya kulitnya hitam, tapi ternyata begitu melakukan colon cleansing langsung cerah, langsung kelihatan putih. Teman saya di Purwodadi melakukan ini, ya, melakukan colon cleansing dengan enema, itu dikira luluran, karena
enema kolon cleansing itu membersihkan usus dengan larutan kopi yang dimasukkan lewat dubur. Kopi radik bisa, mau pakai kopi gayo bisa. Kita bikin kopi gayo 2 sendok makan dengan air, ya airnya itu setengah liter. Ya, direbus sampai mendidih, nanti biarkan sampai hangat, taruh di kantong enema, masukkan ke lewat dubur, ditunggu, masukkan, itu nanti diangkat akan masuk ke perut kita langsung kruyuk gitu. Akan lebih baik posisi badan kita ya agak nungging supaya masuk. Nah ini masuk ke sini, masuk ke sini. Kenapa orang kalau makan seratnya cukup, buang air besarnya lancar? Ternyata serat kalau nempel dinding usus itu ususnya itu akan bergetar, akan melakukan gerakan meremas, gerakan peristaltik. Maka Bapak Ibu kalau melakukan enema masuk ke perut langsung kruyuk-kruyuk. Dan kalau yang nggak kuat langsung keluar. Tapi kalau yang biasa buang air besarnya itu jongkok, itu nahannya lebih kuat. Tahan bisa tahan 15 menit, keluarkan. Begitu keluar, hasilnya gimana Bapak Ibu? Hasilnya tadi Bu Desi ya? Iya. Kau boleh cerita sebenarnya. Ada saudaranya yang luar biasa ceritanya. Dari situ nggak apa-apa. Iya, jadi pengalaman adik saya kan udah pernah colon cleansing juga, terus tak saranin dia colon cleansing karena berat badannya ini sih ya berlebihan. Ternyata dia lakuin minum 1/4 VCO awal itu langsung terasa kruk-kruk gitu, tapi selang berapa jam itu langsung keluar banyak sekali dan sampai hitam-hitam biru katanya. Banyak banget katanya, mewah sekali keluarnya. Itu aja Pak, adik saya langsung proses. Oh ya, itu ya adiknya yang pakai VCO, lupa saya. Iya, pakai VCO. Jadi yang diminum. Ya kalau yang colon cleansing dengan enema lebih kuat dari VCO. Kenapa? Karena langsung ke usus besar. Nah, ini VCO ini. Bapak Ibu pernah lihat VCO? Yang belum pernah minum VCO ada? Belum pernah. Pak? Belum. Yang sudah pernah coba tunjuk jari. Ada yang nggak ngacung ini ya? Yang nggak ngacung, belum tahu. VCO, kalau VCO itu VCO-nya bagus, itu baunya rasanya tidak senang. Baunya itu saya makan jajan Tegal namanya bogis. Tahu ya? Baunya apa? Nah, VCO yang bagus baunya kayak bogis. Baunya wangi gimana ya? Enak baunya. Ya, baunya ya gurih. Itu diminum kalau untuk colon cleansing itu 1/4 botol, berarti 50 ml. Bapak Ibu minum itu nanti ususnya akan bersih. Sekali aja kalau sudah keluar, nanti setiap hari minumnya cukup 3 sendok makan pagi sebelum makan. 3 sendok makan. Tapi ini reaksinya memang sangat kuat sekali, apalagi pada orang yang darah rendah. Itu nanti akan mules, badannya rasanya nggak enak. Tapi setelah itu, nah, tadi sama seperti adanya Bu Desi. Waktu habis yang kemarin, beliau bercerita kalau kotorannya itu keluarnya hitam.
putih, hijau, karena keluarnya banyak sekali loh ya. Hitam, putih, hijau, begitu wangi. Dan beliau merasakan badannya tambah ringan, terus lingkar perutnya juga berkurang banyak. Kenapa? Karena usus yang tadi bentuknya seperti itu, ya, setelah keraknya itu keluar, keraknya itu habis, jadi elastis lagi. Yang tadinya keraknya itu menumpuk, jadi berkurang. Ini alhamdulillah saya dulu hamil 7 bulan. Ini tinggal 3 bulan. Karena kalau kontraksi langsung sebelah. Bapak Ibu, visio ini luar biasa sekali. Kalau dibandingkan dengan zaitun, bagus banget. Bagus zaitun. Kalau yang virgin bagus zaitun, apalagi zaitun ada dalam Al-Quran ya, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang tinggal di sini, orang yang tinggal di Jawa khususnya, atau di Indonesia, terus menggunakan tanaman Indonesia, itu ada unsur watonia yang jadi orang daerah tersebut mengonsumsi hasil tanah daerah tersebut itu lebih cocok. Dan zaitun yang ada di Indonesia itu kebanyakan zaitun yang untuk masak. Tapi kalau zaitun yang virgin jarang. Alhamdulillah di HPA ada yang virgin dan ya lumayan agak mahal. Tapi dengan VCO ini kita bisa lebih kuat kolon kelincingnya. Kenapa? Karena pertama, VCO itu mengembalikan elastisitas pembuluh darah. Orang apalagi yang bapak-bapak yang merokok, pembuluh darahnya itu nggak elastis, ya, sampai orang berolahraga badminton meninggal, pernah dengar ya? Banyak Pak ya? Teman itu kenapa? Badminton meninggal, padahal atlet badminton Indonesia nggak ada yang meninggal Pak ya, sedang badminton meninggal nggak ada. Tapi yang di kampung-kampung kok olahraga kok langsung meninggal. Itu karena pembuluh darahnya nggak elastis, kita mungkin tertarik, jantung kepuntir, berhenti berdetak, meninggal di tempat. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena pembuluh darahnya tidak elastis. Jadi minum visio mengembalikan elastisitas pembuluh darah. Selanjutnya visio juga membersihkan pembuluh darah, menurunkan kolesterol berlebih. Ini langsung, efeknya itu langsung. Karena saya ada teman sekolah yang kolesterolnya itu tinggi dan tanya ke saya, untuk menurunkan kolesterol pakai apa? Pakai VCO. Nah ini kan minyak. Ya, pertanyaannya ini kan minyak. Iya, tapi minyak untuk melarutkan minyak. Beliau minum 3 hari kemudian ngirim hasil lab. Alhamdulillah ini sebelumnya saya kolesterolnya sekian, ini jadi sekian. Matur nuwun Mas, saya mau beli lagi, minta dikirimin 3 botol. Menurunkan trigliserid berlebih. Trigliserid itu apa Bapak Ibu? Ya, lemak juga. Kalau kolesterol itu menggumpal, kalau trigliserid itu lemak cair. Lemak cair yang ada dalam aliran darah, melancarkan buang air besar. Melancarkan buang air besar ini tadi sama seperti yang tadi sebelum istirahat saya sampaikan, orang yang mengalami duri nyangkut di tenggorokan. Kenapa kok ngobatinya yang diolesi dari belakang? Ternyata saluran pencernaan kita itu
menyatu walaupun panjangnya 9 meter untuk yang tingginya 150 cm, panjangnya 9 meter itu langsung dioleskan di dubur, terasa di tenggorokan. Ini Bapak Ibu yakin apa enggak itu terserap? Yakin apa enggak? Jangankan saluran pencernaan, kulit kita saja menyerap, betul apa enggak? Kulit menyerap, yang pakai HGH di wajah terserap, ya. Kita pakai obat gosok terserap. Bapak Ibu yang pakai bedak gatal misalnya, bedak gatal, bedak tabur ya, kita pakai, pipisnya bau bahan kimia mana? Ya? Yang pakai bedak bau, atau yang pakai salut, pipisnya, iya, karena kulit pun sebenarnya menyerap, tapi sedikit kecil penyerapannya kecil. Lah kulit saja menyerap, apalagi saluran pencernaan itu penyerapannya lebih kuat. Maka tadi seperti kan Ibu, ya, kita buang air besar ditunda itu makin lama makin keras, betul apa enggak? Iya, Pak. Iya. Kalau biasa buang air besar pagi, apalagi sebelum subuh, kita telat saja biasanya sebelum subuh buang air besar. Kemudian buang air besarnya jam 10 pagi, sudah mengeras apa enggak? Mengeras, karena terserap oleh tubuh kita. Dan itu penyerapan terjadi, itu makanan mulai dari tenggorokan sudah mulai ada penyerapan. Bagi yang ngobati orang nggak sembuh-sembuh, itu obatnya bisa dibuka. Jadi ada orang yang ngobatinya itu butuh dosis lebih tinggi atau butuh obatnya harus dibuka. Kalau kerak usus yang tebal itu obatnya dibuka, atau butuh air lebih banyak atau dosisnya lebih tinggi. Itu biar tujuannya adalah penyerapannya lebih tinggi. Menghaluskan kulit, percaya mana? Menghaluskan kulit baik dioles ataupun diminum. Kenapa? Karena Visio itu memperbaiki elastisitas pembuluh darah dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu pembuluh darah kecil-kecil di bawah permukaan kulit. Orang kenapa kok makin tua kulitnya makin kering, makin keriput? Karena pembuluh darah kapilernya banyak yang mampet, ya, banyak yang tersumbat. Ini kalau minum Visio akan mengembalikan elastisitas. Jadi kulit yang tadinya kering, keriput itu menjadi basah kembali, menjadi lentur kembali. Maka Visio itu bisa untuk awet muda. Mencegah kerontokan rambut. Nah, karena memperbaiki elastisitas pembuluh darah, membersihkan pembuluh darah kapilernya itu lancar, sehingga suplai makanan itu sampai ke akar rambut, maka menguatkan. Jadi orang yang minum Visio yang rambutnya putih itu akan kembali menjadi hitam. Yang rambutnya itu kecil-kecil makin besar. Saya dulu rambutnya itu tebal, bahkan di SMP itu rambut saya itu berdiri tebal kayak sikat itu SMP ya. Jadi kalau dicukur ya berdiri. Nggak pernah guru bahasa Indonesia saya ngajar, saya duduk di depan, dia sedang ngajar, tangannya megang, saya harus gitu. Itu karena besar-besar. Itu lama-lama kok jadi kecil, jadi mudah rontok. Nah, itu karena elastisitas pembuluh darahnya berkurang dan pembuluh darah kapilernya mengering sehingga suplai tidak masuk.
orang tidak tiba-tiba saja sakit osteoporosis, pengkeroposan tulang. Orangnya masih hidup, masa tulangnya keropos, padahal dia setiap hari makan. Penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya adalah aliran darah yang tidak sampai. Orang yang keropos tulangnya biasanya giginya juga keropos karena suplainya tidak sampai. Maka fisio itu juga mengobati orang yang osteoporosis. Kemarin di Balapulang itu ada siapa pasiennya Pak Khairuddin Balapulang yang osteoporosis nggak bisa duduk itu ya. Pak Khairuddin hadir ya? Pak Khairuddinnya ada dua, ini Pak M. Khairuddin, tempatnya di Pak Khairuddin juga. Itu ada pasien osteoporosis tidak bisa duduk karena tulang ekornya itu sakit sekali. Itu baru diobati dengan black radix dan omega. Yang untuk tulang itu adalah gamat, tapi waktu itu gamatnya nggak ada. Besoknya baru diantar sampai di rumah, orangnya ternyata udah bisa duduk. Baru minum omega untuk aliran darah, itu osteoporosisnya langsung sakitnya berkurang. Artinya orang yang sakit osteoporosis pun masalahnya pada pembuluh darah. Jadi kalau kita mengobati orang sakit osteoporosis, fisio itu juga mengobati, karena nanti suplai makanan